Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Rabu 25 Januari 2023. Hari ini kita rayakan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Kita semua sudah hafal, mengerti bagaimana kisah panggilan itu. Ketika Paulus berkobar-kobar hatinya untuk menangkap, menghukum, bahkan membunuh murid-murid Tuhan di Damsyik. Sebelum masuk ke kota Damsyik, ia mengalami panggilan dengan melihat sinar yang terang dan suara sendiri yang mempertanyakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Paulus menjadi buta, dan dengan tuntunan teman-teman dibawa ke Ananias, dan akhirnya sembuh dan dibaptis resmi menjadi alat Tuhan untuk pewartaan kabar sukacita. Ia menjadi rasul untuk segala bangsa, rasul untuk orang-orang non-Yahudi. Sedangkan pada bacaan Injil, kita diingatkan bahwa semua orang beriman Kristiani, orang yang dibaptis, mempunyai kewajiban pergi ke seluruh dunia dan mewartakan Injil. Allah akan menyertai mereka. Barang siapa percaya, mereka akan selamat. Yang tidak percaya akan binasa. Tanda-tanda Tuhan akan menyertai mereka. Setan-setan akan diusir. Orang-orang sakit akan sembuh. Biarpun minum racun maut, mereka tidak akan celaka. Pendek kata, kita diingatkan bahwa kita dengan dibaptis menjadi pewarta sabda. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, renungan kita akan kita pusatkan pada pewartaan dan Santo Paulus sebagai contoh pewarta yang ulung. Dengan membaca Markus bagian akhir, perintah Tuhan untuk pewartaan, kita diingatkan sebagai murid-murid Kristus, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus menjadi pewarta Injil. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu berarti tanpa kecuali kita semua harus menjadi pewarta Injil. Hanya saja yang berbeda adalah cara untuk pewartaan Injil itu sendiri. Pada zaman Paulus dan kemudian generasi berikutnya, mewartakan Injil berarti pergi ke tempat yang jauh dan mewartakan Yesus Kristus
Maka Paulus pergi kemana-mana dalam perjalanan mewartakan Kristus dan membangun jemaat-jemaat di sana. Di Korintus, di Efesus, di Galatia, di Filipi, dan seterusnya. Disitulah Paulus menanamkan iman akan Yesus Kristus. Paulus pergi kemana-mana, dan dalam sidang Yerusalem diputuskan Paulus menjadi rasul untuk segala bangsa, khususnya orang-orang non-Yahudi, dan para rasul yang lain itu untuk orang-orang Yahudi. Lalu bagaimana dengan pewartaan zaman kita sekarang ini? Apakah kita harus pergi ke tempat-tempat yang jauh? Bisa iya, bisa tidak. Inti pewartaan adalah mewartakan Injil. Dan inti Injil adalah kabar gembira. Oleh karena itu, kita semua tanpa kecuali sebagai murid-murid Kristus harus membawa kabar gembira, kabar sukacita bagi dunia. Kita mulai kabar dari keluarga, tetangga kiri kanan, lingkungan, wilayah, paroki, dan kemudian meluas. Kabar gembira berarti kehadiran kita sebagai murid-murid Kristus harus menjadi kabar sukacita bagi sesama. Oleh karena itu, kita bisa menjadi pewarta dengan cara kita sendiri-sendiri. Seperti Santo Paulus, dalam banyak pengalaman ia menegaskan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Itu berarti pewartaan Injil merupakan keharusan. Dan Paulus juga menegaskan, perjumpaanku dengan Kristus menjadikan segala-galanya sampah, tidak berarti. Yesus nomor satu. Itu artinya hidup dan karya-karya kita harus menampilkan, menghadirkan Yesus Kristus. Dan dengan demikian, maka kita harus meninggalkan semua yang menghalang-halangi perjumpaan kita dengan Kristus. Misalnya pada saat kemarin ada korban banjir, dan gereja hadir dengan caranya meminjamkan matras, memberikan sembako untuk dapur umum, memberikan makanan setiap hari, dan kita ambil bagian di dalam karya itu. Kita berarti sudah mewartakan Injil, kabar sukacita. Kalau banyak saudara kita yang dipilih menjadi bendahara RT atau RW atau kelurahan dan melakukan tugas dengan baik, itu termasuk pewartaan Injil. Pendek kata, kehadiran kita membawa kabar sukacita, itulah pewartaan Injil zaman sekarang. Maka tanpa kecuali kita bisa menjadi pewarta Injil masa kini dengan cara kita masing-masing. Maka kita mampu untuk menerjemahkan Injil Markus sebagai pewartaan Injil dalam hidup kita. Semoga kita semakin sadar bahwa tugas kita, hidup negara kita, merupakan pewartaan Injil bagi dunia. Semoga orang-orang Kristiani, khususnya orang Katolik, benar-benar mampu menghadirkan Kristus dengan cara hidup yang baik
tengah masyarakat, di tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pewartaan Rasul Paulus, Rasul segala bangsa, sehingga akhirnya pewartaan sampai ke negara kami Indonesia dan kami pulih menjadi pengikut-pengikut-Mu. Engkau juga menyadarkan bahwa kami harus menjadi pewarta kabar sukacita dengan cara hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami untuk menjadi pewarta Injil pada masa kini dengan cara kami masing-masing. Semoga hidup dan karya kami menjadi bentuk pewartaan Injil yang konkret bagi sesama. Bapa, kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan, Engkau jamah, dan Engkau kuatkan. Yang punya beban berat Engkau ringankan, sehingga mereka mengalami kasih karunia-Mu. Yang punya persoalan Engkau urai, Engkau bantu untuk menyelesaikan, sehingga merasakan kenyamanan. Yang punya beban keuangan atau finansial, Engkau bantu lewat usaha yang baik dan sama yang peduli kepada mereka. Hingga akhirnya mereka tak menyadari Engkau senantiasa hadir dan tinggal bersama mereka. Bapa, berilah cuaca yang baik bagi kami, agar kami Kau jauhkan dari bencana alam. Dan akhirnya semoga Engkau berkenan senantiasa membimbing, memberkati kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, saya tetap mengharuskan untuk menjaga kesehatan dengan baik. Poster kedua, pola hidup sehat, makan yang bergizi, prokes yang ketat, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Hindari apa saja yang dapat melemahkan kita dan perkuat kesehatan. Saya mengingatkan bahwa besok sore jam 6:04 atau baik rawuh jam 5:30 menghadiri misa nuansa Imlek di gereja untuk umum. Setelah Ekaristi akan dilanjutkan dengan atraksi barongsai. Maka mari kita dukung dengan cara hadir dalam Ekaristi, dan kalau perlu bisa menyumbang angpau untuk anak-anak dan juga untuk barongsai. Dengan demikian anak-anak bisa bersukacita, para pemain barongsai juga bersukacita karena angpau yang kita berikan. Semoga dengan demikian kita semakin pantas untuk mewartakan Injil dengan cara kita, umat gembira, siapapun gembira, dan kita bersukacita. Saya juga mengingatkan mulai minggu kemarin sudah ada tata liturgi yang baru, termasuk penggunaan air suci. Mohon dicermati. Tangan kita di bawah sensor air suci, tangan kanan mengambil air suci untuk tanda salib, supaya air suci tidak tumpah. Dengan demikian, kita pelan-pelan kembali ke ritme tata gerak sebelum pandemi. Pembangunan kita masih berjalan, diharapkan akan selesai pada Paskah nanti. Oleh karena itu tetap minta dukungan, doa, tenaga, dan dana. Dana bisa lewat kolektif pembangunan diperbesar, bisa lewat QRIS, bisa lewat transfer bank, atau langsung kepada saya untuk saya teruskan kepada panitia pembangunan.
Mohon doanya agar berjalan dengan lancar dan akhirnya Paskah bisa kita pakai untuk misa juga. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.